Mas Agung, kalau dilihat Mbak itu kasihan juga lama-lama ya. Mbak ini kasihan juga lama-lama dilihat. Iya. Bapaknya Gitu, masih, Mas Rey, bapaknya gimana masih jualan, kehidupan, mamanya masih jualan. Tapi memang Ini punya abang nggak? Punya abang. nggak ada sih Mas Rey. Kelihatannya nggak punya, dia bilang Jadi cuma intinya punya untuk saat ini. kakak perempuan, cuma 2 bersaudara mereka. Dia Jadi rasa kamu interogasi keluarganya, maksudnya belum keluarganya udah. Insyaallah. Jadi gini aja Mas Agung kan, kita gimana pun kita harus bantu Mbak ini. Karena saya lihat dari dari fisik, dari penyakit yang goibnya itu insya Allah sudah kita sembuhi. Tapi sekarang tinggal hipnoterapi aja, yang mana pikiran Mbak ini masih kacau. Ya, jadi oh ya, sebelumnya kameramen itu live? Ya, udah Mas. Udah live ya? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita segala nikmat, nikmat barokah, nikmat kesehatan dan seluruh nikmat yang luar biasa, Masya Allah. Tak lupa salawat, biringkan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya insya Allah dengan kita perbanyak bersolawat, dengan kita perbanyak berzikir, dengan kita perbanyak membaca hadis-hadis, kelak kita semua mendapatkan syafaat. Amin Allahumma amin. Salam hormat, salam sayang, salam santun, salam seduluran, salam bahagia untuk sahabat-sahabatku para netizen di dalam negeri maupun di luar negeri. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku semua, dulur-dulurku semuanya selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik sahabat-sahabat, para dulur, para pecinta Mas Rey Official, alangkah baiknya sebelum kita melanjutkan perjalanan apa yang menjadi niatan kita, alangkah baik kita bersolawat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi khalaq Taha min nur fi ikhtiram في اختراب ناداه الآق باليا مختار أنت الأمين أنت الأمين لما ارتقى بيت المعمور صلى إمام وقد دنا بالربه bahid jalil. Salawat teruslah kita berbanyak bersalawat. Karena dengan kita berbanyak salawat, insya Allah kelak kita semua mendapatkan syafaat. Amin Allahumma amin. Ke Mas Agung, gimana kita lanjut aja datangin Mbak ini? Bisa. Kameramen dikondisikan ya kamera. Oke. Mbak mboten bagi Mbak Allah. Jadi gimana Mbak kabarnya? Udah agak lumayan kesehatan. Mbak Allah. Tapi jadi ini sebenarnya sahabat-sahabatnya bukan berarti Mbak Maria ini di sini, tapi sengaja memang ini kami buat video ini saya sama Mbak Maria ini ke tempat yang seperti ini karena ketika saya mengajak Mbak Maria ke suasana alam seperti ini, insya Allah Mbak Maria itu lebih jernih lagi, ya kan Mbak Maria? Jadi Mbak Maria, ini saya sebenarnya gimana? Saya ingin menanyakan lagi, ingin mengkaji lagi tentang permasalahan yang dialami Mbak sekarang. Soalnya gini Mbak Maria yang kemarin Mas Agung ya, yang semalam telah kita cek, saya tuh jujur agak aneh juga gitu karena ketika kita coba tanya di dokter itu perut itu udah hamil. Jadi ketika alhamdulillah semalam atas izin Allah
perut itu sudah kempes, biar kondisi Mbak Maria sekarang lemas. Karena begini Mbak Maria, sebelum saya cerita penyebab semalam itu, penyebab apa yang membuat perut Mbak itu menjadi besar. Sebelum saya ceritakan ke situ, saya ingin menanyakan kembali kronologis awal itu yang benar-benarnya itu seperti apa, Mbak? Jadi hari Oh iya, itu tunggu, saya maksudnya. Alat ada sih. Oke, Mbak, maaf Mbak, ini udah hidup belum? Amit ya? Maaf, ini udah hidup belum? Udah hidup, masuk. Udah. Udah, gimana Mbak? Jadi hari itu saya sempat diajak ke kafe diskotik gitu Mas sama Mas Ridwan. Jadi di situ saya nggak ada saya minum sama sekali, sumpah demi apapun Mas. Tapi saya hari itu dipaksa untuk minum minuman. Terus habis saya minum minuman itu saya nggak sadar sama sekali Mas. Berarti gini, Mbak itu sempat minum. Ya. Tapi sebelumnya itu Mbak nggak pernah minum minuman seperti itu. Tapi kemarin tuh Mbak minum karena dipaksa. Iya. Di apa? Bahasa dicolok aja gitulah sama si Ridwan. Jadi Ridwan Bangsat itu sengaja maksa Mbak itu untuk minum minuman keras biar supaya Mbak mabuk mungkin. Setelah itu Mbak nggak sadar. Iya. Setelah Mbak nggak sadar, itu posisi Mbak itu berada di mana? Apakah di kamar ataukah di mana? Di kamar Mas. Dan kondisi baju pakaiannya? Berantakan Mas. Allah. Jadi begini Mbak. Tapi ini jangan salah persepsi dulu kan Mas Rey. Ya. Jadi kan ini bukan ulah si Ridwannya atau gimana? Enggak, ini saya yakin itu tetap ada sangkut pautnya dengan si Ridwan. Ya, Saya yakin. kalau masalah Cuman begini, Mbak, hasil penerawangan saya, hasil pemikiran dan pendapat saya, memang sih namanya penerawangan itu tidak 100% benar gitu. Jadi penerawangan itu hanya 80%, ibarat hanya kisi-kisi saja gitu. Selebihnya kita serahkan Yang Kuasa. Menurut pandangan penerawangan saya, yang kemarin Mbak jumpai itu sebenarnya itu bukan Ridwan yang asli. Tapi yang mana itu masih tetap bersangkut paut dengan si Ridwan. Namun laki-laki yang persis dengan si Ridwan itu adalah makhluk atau sosok yang digunakan si Ridwan untuk pesugihan. Yang mana makhluk tersebut itu persis banget dengan si Ridwan. Dan kemarin tuh waktu Mbak diapain sama si makhluk itu yang persis dengan si Ridwan itu, sosok itu, sebenarnya ini makanya syukur aja Mbaknya ini langsung ngomong ke saya, kalau enggak Mbak bisa menjadi target tumbal selanjutnya oleh si Ridwan. Itu sih menurut pandangan saya. Makanya mulai dari sekarang nih, sebenarnya Mbak ini kalau dibilang untuk tim si Ridwan ini Mbak ini sebagai inceran, target utama gitu. Tapi Mbak enggak usah takut, seperti yang dibilang, seperti awal-awal yang lalu saya sampaikan kepada Mbaknya gitu. Intinya Mbaknya ini ikuti apa arahan kami gitu. Ya Mbak ya, Mbak itu enggak usah kemana-mana gitu. Pokoknya yang ada di perut Mbak kemarin itu bukan hamil. Mbak itu bukan hamil. Tapi memang Mbak ini Mas Agung ya sengaja dimanfaatkan sebagai media tumbal mungkin. Berarti di dalam perutnya Mbak ini semalam diisi makhluk gaib atau gimana tuh Mas? Itu enggak, itu sejenis penyakit sebenarnya. Penyakit ya? Itu penyakit. Supaya Mbak ini meninggal terus jadi tumbalnya Ridwan. Kenapa dibuat ini seperti hamil? Yang pertama ketika Mbak pasti kan takut nih, takut ketahuan keluarga segala macam. Sedangkan si Ridwan tidak mau bertanggung jawab kan seperti itu, betul nggak sahabat? Jadi dengan Mbak ini terfikiran, Mbak ini kan terfokus dengan kehamilan, padahal itu penyakit. Dan seiringnya waktu itu bisa jadi badan Mbak ini jadi habis. Gitu sahabat. Jadi badan Mbak ini bisa jadi habis. Ya maaf cerita kalau misal umur Mbak ini nggak panjang, bisa merenggut nyawa. Jadi ini gimana ya Mas? Ini alhamdulillah insya Allah sudah selesai. Jadi pesan dari saya Mbak itu banyak-banyak berzikir, banyak-banyak bersolawat. Bener nggak netizen ya? Jadi alhamdulillah kondisi Mbak ini semakin fit. Tapi gimana pun kita harus mencari si Ridwan. Karena apapun ceritanya, Mbak ini tetap ingin bertemu Ridwan supaya Mbak ini bisa melampiaskan apalah gitu kepada Ridwan. Pokoknya ada hal yang tidak bisa disampaikan sama Mbak ini, kenapa Mbak ini ingin bertemu dengan Ridwan. Jadi pesan saya kepada sahabat dulu-dulu semua, ya kita berharap mudah-mudahan si Ridwan itu mau menyerahkan dirinya sehingga si Ridwan itu bisa bertemu dengan Mbak Maria. Jadi sahabat-sahabat bantu di-share
Jadi inilah fungsinya sosial media seperti YouTube, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya gitu. Jika kita gunakan dengan yang baik, insya Allah itu bermanfaat dan berguna bagi kita semua gitu. Tapi gini Mas Rey, saya udah semalam telusuri masalah Ridwan itu, komplotannya. Udah saya datangi kan. Yang dikontrakan yang ada beberapa pintu itu, ternyata memang di situ pernah tinggal anggotanya Ridwan. Dan sekarang mereka udah cabut semua. Gimana gini Kang Mas? Nah, gimana ya? Selanjutnya, Gini aja, ini saya Dedi juga kan. Gimana kalau misalkan makhluk yang kemarin versi dengan Ridwan kita tarik, meditasi lagi. kita bermeditasi. Kang Mas, gimana? Siap. Ya kita buat Untuk seperti itu. cari tahu keberadaan si Ridwan tadi di mana gitu. Itu jalan satu-satunya. Karena si Ridwan tuh susah banget saya jumpain. Tapi kalau untuk Tapi herannya kok sama Gus Idris gampang banget dijumpainnya. tapi untuk Mbak nggak perlu khawatir sih, takut atau khawatir nggak perlu, karena Mbak ini udah kondisi yang sehat sekarang. Alhamdulillah semua penyakitnya udah pada keluar ya Mas ya. Mbak harus semangat dong. Nah, Harus smile, harus senyum. Betul nggak sahabat ya? Jadi Mbak ini harus semangat, ya kan, harus senyum gitu. Mbak ini cantik gitu. Jadi jangan gara-gara masalah ini Mbak ini jadi terus terpuruk. Yang ada nanti Mbak ini cepat tua kayak Mas Agung. iya. Makanya sampai sekarang ya saya belum laku. Kayak kemarin Mbak dengar kan masalah si Nadia tuh. Nah, Mungkin Mbak paham gitu. Ya penyebabnya itu tadi gitu. padahal usia saya masih 20 tahun gitu loh. Karena saya berjumpa sama jin-jin basmi-basmi gitu, kenapa gitu. Jadi Mbak gitu aja intinya Mbak Selo. Jadi sahabat-sahabat rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya mohon dukungannya, mohon doanya. Mudah-mudahan si Ridwan dan Mbak ini dan kami semua di sini bisa bertemu langsung dengan si Ridwannya juga. Jadi biar ya saya berharapnya sih ada perkumpulan, dikumpulkan gitu. Tapi si Ridwan ini susah banget memang. Ya mudah-mudahan aja. Intinya nanti gini, kita akan coba di video selanjutnya karena ini kan memang ini terbatas. Jadi kita akan buat di episode berikutnya. Kita akan menarik makhluk yang kemarin itu pernah menggoda Mbak ini, menggauli Mbak ini, yang mana makhluk tersebut adalah makhluk pesugihan dari si Ridwan gitu. Jadi kita akan coba tarik apakah cuma satu, apakah banyak banget pesugihan-pesugihan yang si Ridwan pelihara gitu. Jadi untuk sahabat-sahabat ya saya himbau kembali untuk pengobatan jarak jauh, saya masih menerima konsultasi, biarpun pada saat ini masih banyak banget ya pasien-pasien yang konsul ke saya. Tapi tidak masalah, tapi insya Allah biarpun lama balas responnya, tapi insya Allah akan langsung direspon gitu. Jadi langsung aja dihubungi nomor 0813 9772 3334. Lalu untuk pemesanan jamu herbal KRY dan juga minyak karomah, adapun sekarang ini tasbih asma, yang mana insya Allah semua itu sudah diasmain dengan zikir dan sholawat. Yang mana insya Allah atas izin Allah, ketika sahabat-sahabat memiliki penyakit medis ataupun non-medis, ketika sahabat-sahabat mengkonsumsi apa yang Mas Ri berikan kepada sahabat, Allah memberikan jalan. Tetapi, jika sahabat menanya apakah obat ini 100% bisa menyembuhkan, saya bilang tidak bisa. Kenapa saya bilang tidak bisa? Karena kesembuhan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya yakin dari apa yang saya buat, dari apa yang saya beri, ini adalah perantara yang Allah berikan. Dan mudah-mudahan sahabat-sahabat semua, dulurku semua, bisa diberikan kesembuhan Allah Subhanahu wa taala. Itu sahabat, kita akhiri dulu. Sudah berapa, kameramen? Kita akhiri dulu. Mudah-mudahan dari apa tontonan yang kita ciptakan, yang kita berikan kepada sahabat-sahabat, jadikan tontonan ini sebagai hiburan yang mengedukasi, yang mana insya Allah jika sahabat-sahabat ambil sisi positifnya dan meninggalkan sisi negatifnya, insya Allah akan bermanfaat di kehidupan sahabat-sahabat. Dan insya Allah semua tontonan ini akan menjadi pengalaman ke depannya. Intinya kita bisa sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya, insya Allah. Jadi untuk Mbak Maria ya, Mbak Maria harus semangat, harus sabar. Mungkin Mbak Maria penasaran siapa sosok itu, dan nanti setelah ini kita akan lanjut lagi, kita akan tarik sukma dari pesugihannya si Ridwan. Ya, jadi Mbak disitu bebas menanyakan apa saja. Oke Mbak, Mbak terus dulu. Oke, Mbak harus semangat. Oke sahabat, kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, waca salawatnya tinggalkan maksiatnya. Ojo lali salat karo sedekah.